Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Wa qala aidan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Shaimin, shaimat yang dimuliakan oleh Allah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan nikmat serta rahmat kepada seluruh makhluk hidup, wabil khusus umat Islam di dunia. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shaimin, shaimat yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan ini kebetulan hari ini adalah hari yang ke-17 di mana semalam terjadi peristiwa besar, yaitu malam nuzulul Quran. Bahwa di bulan Ramadan ini ada dua peristiwa besar. Yang pertama adalah malam nuzulul Quran, yang kedua adalah malam Lailatul Qadar. Shaimin, shaimat yang dimuliakan oleh Allah, malam nuzulul Quran adalah malam turunnya Al-Quran, di mana Al-Quran yang berjumlah 30 juz itu turun dari langit ke langit yang pertama, Baitul Izzah, itu secara keseluruhan 30 juz. Nah, kemudian disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, syahrul ramadhan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagai pembeda. Shaimin, shaimat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran surat Al-Qadar, di sana juga disebutkan bahwa peristiwa besar malam Lailatul Qadar ini juga terjadi di bulan Ramadan. Kita kembali pada nuzulul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari usia 25 tahun, kemudian sampai usia 40 tahun, beliau sering mondar-mandir ke Gua Hira. Mereka uzlah, introspeksi diri, merenung. Karena pada saat itu, kaum kafir Quraisy akhlaknya selalu melampaui batas. Sehingga Rasulullah memikirkan bagaimana untuk merubah hal-hal yang seperti itu. Kemudian bertepatan dengan malam 17 Ramadan, di malam Jumat, pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada sendiri di dalam Gua Hira. Mereka kedatangan tamu yang istimewa. Pada saat itu Rasulullah sendiri pun tidak tahu siapa mereka. Rasulullah ketakutan. Assalamualaikum ya Muhammad. Waalaikumsalam. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari. Bacalah wahai Muhammad, saya tidak bisa membaca. Kemudian ulang lagi, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad, ma ana biqari. Tidak, saya tidak bisa membaca. Yang ketiga, Iqra ya Muhammad. Jawaban tetap sama, ma ana biqari. Kenapa Rasulullah tidak bisa membaca? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sendiri ketika lahir dalam keadaan ummi, dia tidak bisa baca dan tulis. Kemudian si laki-laki ini datang mendekap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Rasulullah bisa lancar membaca surat Al-Alaq tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini disebut dengan malam nuzulul Quran. Namun
ayat yang turun di Gua Hira ini adalah sebagian yang disebut dengan surat Al-Alaq secara berangsur-angsur. Shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, malam nuzulul Quran ini adalah malam yang begitu istimewa. Karena malam turunnya Al-Quran, Al-Quran yang sangat diagungkan oleh seluruh umat manusia di dunia, wabil khusus adalah umat Islam. Dan alhamdulillah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, diturunkan Al-Quran, Al-Furqan sebagai pembeda. Pembeda dalam arti, Al-Quran adalah wahyu Allah. Zabur adalah wahyu Allah. Taurat juga wahyu Allah. Injil juga wahyu Allah. Tetapi, dari kitab-kitab tersebut semuanya, yang sifatnya adalah lokal. Beda dengan Al-Quran. Sehingga Al-Quran pantas sebagai pembeda. Al-Furqan, pembeda di antara kitab-kitab yang lain. Walaupun sama-sama wahyu dari Allah, tapi Al-Quran lebih lengkap. Hadirin shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah. Betapa hebat Al-Quran. Dan sampai detik ini pun, tidak ada satu orang pun yang dapat memalsukan Al-Quran tersebut. Kalau kita lihat di dunia internasional bahwa kita ada yang disebut dengan musabaqatil Quran atau menghafal Al-Quran tingkat dunia. Begitu syiar. Al-Quran yang 30 juz dapat dihafal dengan mudah oleh orang-orang tertentu. Tapi kita belum pernah melihat agama mana yang mengadakan musabaqah tilawatil Injil atau tilawatil Zabur, itu tidak ada. Mengapa demikian? Karena Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Al-Quran adalah istimewa. Al-Quran ada sebagai pedoman hidup. Al-Quran adalah pembeda antara kitab-kitab yang lain. Sehingga kemurniannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah menjamin Al-Quran? Dengan banyaknya orang-orang yang hafal Al-Quran. Selain itu juga, Allah akan menjamin kemurnian Al-Quran itu sendiri. Dalam firman-Nya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami akan tetap memeliharanya. Hadirin shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, di bulan Ramadan ini, mari kita sama-sama galakkan. Karena di antara orang yang dirindukan oleh surga, yaitu adalah orang yang membaca Al-Quran, talil Quran. Shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah. Membaca Al-Quran tidak harus Al-Quran yang 30 juz. Bisa jadi terkadang orang mengasumsi bahwa yang namanya juz amma itu adalah bukan Al-Quran. Itu salah. Mungkin Iqra 1 sampai 6, itu mungkin itu Iqra bukan Al-Quran. Itu adalah salah. Yang namanya Al-Quran adalah mulai dari alif, ba, ta sampai ya. Dan juga yang ada di dalam Al-Quran 30 juz itu. Baik yang di Iqra, baik yang di juz amma, apalagi yang di dalam Al-Quran 30 juz itu, semuanya itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai orang Islam, supaya hidup kita tenang, supaya hidup kita nyaman, mari kita sama-sama galakkan baca Al-Quran. Wabil khusus di bulan Ramadan ini, karena amalan ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan ini, pahalanya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis disebutkan, idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nari wa fussilatis sayatin. Apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannati, pintu-pintu surga dibuka. Artinya apa? Segala amal perbuatan baik manusia di dunia ini, di bulan Ramadan, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Nah, satu huruf membaca Al-Quran pahalanya adalah 10 kebaikan. Bagaimana kalau di bulan Ramadan?
Alif, lam, mim. Contoh. Alif, lam, mim. 3. Nah, di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan niat dasar ikhlas lillahi ta'ala. Hadirin saimin saimat yang dimuliakan oleh Allah. Begitu mulia Al-Quran yang diciptakan oleh Allah. Mari kita sama-sama menjaga, membaca, menelaah. Syukur-syukur kalau kita bisa meneliti, mengembangkan, sehingga memunculkan ilmu yang begitu luar biasa. Karena masih banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang sampai detik ini belum mampu digali oleh manusia. Karena semua rahasia alam di muka bumi ini ada di dalam Al-Quran. Soimin, soimat yang dimuliakan oleh Allah. Ada pepatah lama mengatakan, maksud hati memeluk gunung, apa daya gunung kegedean. Saya ingin bicara banyak, namun terbatasnya oleh waktu. Waqat syurja bijar insufurun wa furun liman jarohal lisan. Kalau ada pedang melukai tumbuh, masih ada harapan sembuh. Kalau lidah melukai hati, kemana obat hendak cari? Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kami pribadi. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.